Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal kasus pagar laut. Kenapa kami hadir di Pengadilan Negeri Serang? Karena kami berkepentingan agar kasus pagar laut bisa diungkap secara terang benderang siapa dalang utamanya, siapa pelaku aktor intelektualnya. Aduh, kurang ke atas. Tanggal 17 Januari 2025 bersama 9 organisasi masyarakat sipil lainnya, kami telah mengadukan atau telah menyampaikan pengaduan ke Bareskrim Polri terkait dengan kasus pagar laut. Dan kami telah menyerahkan beberapa nama yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut. Arsin adalah salah satu yang kami laporkan selaku Kepala Desa Pohon bersama 6 nama lainnya. Namun 6 nama ini tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Dan tentu itu kami sayangkan sekali. Padahal kalau berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi, maka semestinya harus ada pihak swasta yang terlibat. Harus ada pihak korporasi yang diseret dalam pengadilan. Tapi faktanya adalah korporasi yang kami sampaikan di situ ada peran Agung Seda Group tidak menjadi pihak yang dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Jadi alih-alih untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, yang terjadi hanyalah tontonan biasa yang hanya untuk menyenangkan publik, menyenangkan masyarakat Indonesia bahwa kasus pagar laut sudah dinyatakan selesai melalui putusan pengadilan dan mengaburkan pelaku yang sesungguhnya. Jadi perlu kami ingatkan lagi kepada publik bahwa dalam kasus pagar laut termasuk juga pemalsuan HGB itu memang ada indikasi keterlibatan orang-orang besar di dalamnya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada Aguan di situ, ada Antoni Salim, termasuk ada Alpran Ali Hanafi, kemudian ada Mandur Mehmet, ada Engcon alias Gojali. Nama-nama ini sama sekali tidak terdengar dalam perkara ini. Jadi kami akan terus mengawal proses sidang ini untuk memastikan bahwa nama-nama yang telah kami sebutkan itu juga diperiksa dan dipanggil dalam perkara ini. Dan kami minta kepada kejaksaan untuk juga menetapkan nama-nama ini sebagai tersangka. Jadi kasus pagar laut bukan kasus biasa yang panjangnya kurang lebih 30 km itu. Bukan semata-mata pagarnya sudah dicabut, tapi pelakunya juga harus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Allahu Akbar. Kami masyarakat Tangerang, masyarakat Serang, masyarakat Banten dan umumnya masyarakat Indonesia ingin menyaksikan bahwa peradilan ini berjalan secara fair dan bisa mengungkap lebih jauh dalam aktor intelektual di balik kasus ini. Yang kami yakini bahwa ini adalah berkaitan dengan proyek Pantai Indah Kapuk II. Kami ingin meyakinkan lagi bahwa kasus ini sangat terkait dengan proyek reklamasi yang akan dikembangkan oleh proyek Pantai Indah Kapuk II. Jadi kalau korporasinya tidak diungkap, Agung Sedayu Grupnya sebagai badan usaha tidak diseret ke pengadilan, maka buat kami ini hanyalah tontonan belaka. Sidang ini hanyalah menjadi sidang dagelan.
hanya untuk menghibur para penonton saja. Jadi kami minta hukum jangan dibuat main-main. Ini pertanggungjawabannya adalah dunia dan akhirat. Siapa yang terlibat, seret pengadilan. Jaksa penuntut umum, hakim-hakim yang mau main mata soal kasus ini, maka jaminannya bisa nanti masuk neraka. Jadi sekali lagi kepada masyarakat, kepada publik, kita harus kawal kasus pagar laut, kasus tindak pidana korupsi pemalsuan HGB di atas laut. Siap. Karena kalau ini jebol, maka kami tidak bisa mengatakan bahwa perairan Indonesia akan semuanya dikuasai oleh oligarki Aguan dan Antoni Salim. Jadi kita harus pertahankan tanah air kita di Banten. Jangan sampai jebol masuk ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seluruh wilayah di Indonesia. Jadi Banten adalah pertaruhan kita. Banten adalah medan jihad kita. Amin. Baik. Insya Allah kita sebagai pejuang-pejuang akan selalu konsisten dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun intimidasi, ancaman masih terus menodai pada kita semua. Insya Allah bagian ini adalah bagian jihad fisabilillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.